apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, 2, 3, dan 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengenal dongeng. Dongeng itu apa sih? Nah, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalau kalian pernah membaca sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, itu tandanya itu adalah cerita dongeng. Nah, berikut adalah beberapa jenis-jenis dongeng. Ada 5. Yang pertama adalah mite. Mite adalah dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Jadi, jika kalian pernah mendengar atau membaca dongeng yang menceritakan tentang makhluk halus, itu tandanya itu adalah dongeng mite. Selanjutnya adalah dongeng sage, yang berisi tentang keberanian pahlawan. Jika kalian pernah mendengarkan cerita tentang seorang laki-laki yang hebat, yang memiliki keberanian, nah itu termasuk jenis dongeng sage. Yang selanjutnya adalah fabel. Fabel ini adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Contohnya adalah kancil dan harimau, kancil dan buaya. Nah, tersebut adalah dongeng fabel. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi sesuatu yang dianggap terjadi. Contohnya di sini adalah Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita turun-temurun yang dianggap benar-benar terjadi, namun kenyataannya tidak pernah terjadi. Nah, cerita tersebut atau dongeng tersebut bisa dinamakan adalah legenda. Selanjutnya adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan dan pesan moral. Lalu, di dalam dongeng terhadap unsur-unsur intrinsik. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pemain dalam cerita. Yang ketiga ada penokohan, yakni karakter atau watak tokoh dalam cerita. Yang keempat ada alur, yakni jalannya cerita. Yang kelima ada latar, yakni sesuatu yang mengenai waktu, tempat, dan suasana. Jadi dalam cerita tersebut terdapat tempat kejadiannya di mana, waktunya kapan, dan suasananya yang bagaimana. Yang keenam atau yang terakhir unsur intrinsik dongeng yakni amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, sekarang Bu Vidya akan mencoba membacakan salah satu dongeng yang terdapat di buku tema. Kalian bisa mempersiapkan buku tema kalian dan kalian buka di halaman 2. Di situ terdapat cerita Pohon Apel yang Tulus. Sebentar lagi akan Bu Vidya bacakan ya. Nah, tetapi sebelum membaca, ingat hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengucapan kata yang tepat atau bisa kita sebut dengan lafal. Yang kedua adalah intonasi suara. Suara menyesuaikan tanda baca, contohnya titik dan koma. Nah, perhatikan baik-baik ya cerita tentang pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang.
Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, kalian sudah mendengarkan kan cerita tentang pohon apel yang tulus? Sekarang tugas kita adalah menentukan unsur intrinsik dari cerita pohon apel yang tulus. Yang pertama kita tentuin dulu, tema dari pohon apel yang tulus adalah sebuah ketulusan. Tema yang dimaksud adalah dari mulai awal sampai akhir cerita tersebut menceritakan tentang apa. Nah, pada judul pohon apel yang tulus ini, tema tersebut adalah sebuah ketulusan pohon apel terhadap anak laki-laki itu. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh di sini adalah pohon apel dan anak laki-laki. Lalu selanjutnya adalah penokohan atau watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Yang pertama adalah pohon apel. Pohon apel bersifat baik hati, sedangkan anak laki-laki bersifat suka meminta. Selanjutnya yakni latar. Latar adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya adalah kebun. Waktunya adalah dahulu kala, sedangkan suasananya adalah bahagia. Alur dari cerita tersebut adalah maju, karena menceritakan pada zaman dahulu kala dan maju ke zaman sekarang. Itu tandanya alur pada dongeng pohon apel yang tulus adalah beralur maju. Yang terakhir yakni amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat di sini adalah kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, setelah kita membaca kisah pohon apel yang tulus, di sini juga terdapat cerita kisah semut dan merpati. Tetapi di cerita ini terdapat sesuatu yang berbeda, yakni terdapat angka yang ditulis dengan ukuran yang besar. Nah, pada angka yang ditulis dengan ukuran yang besar terdapat sebuah paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah yang biasanya ditandai dengan masuknya baris baru atau tidak masuk namun memulai pada bagian baru setelahnya. Jadi di sini pada angka 1 lalu terdapat kata pada suatu hari. Nah, kalimat pada suatu hari ini masuk. Nah, itu tandanya pada suatu hari adalah paragraf pertama. Selanjutnya ada nomor 2 yang diikuti dengan kalimat arus sungai menghanyutkannya. Itu tandanya arus sungai menghanyutkannya adalah paragraf kedua. Dalam kisah semut dan merpati terdapat 5 paragraf. Kalian bisa melihatnya di halaman 66. Jadi yang disebut paragraf adalah suatu kata atau kalimat yang masuk atau menjorok ke dalam. Berbeda dengan teman-temannya, itu tandanya disebut dengan paragraf. Dalam sebuah cerita, dongeng, ataupun berita terdapat paragraf. Nah, setelah kita membaca dongeng dan cerita tadi, untuk lebih meyakinkan dalam kita membacanya harus ada beberapa peran yang harus dimainkan. Yakni yang pertama adalah bermain peran. Nah, bermain peran itu adalah suatu hal yang memainkan peran karakter dalam sebuah cerita, baik itu tokoh, watak, maupun dialognya. Kalian tentu pernah melihat teater ataupun acara di TV, itu artinya mereka sedang bermain peran. Terdapat teks atau cerita yang telah ditulis dan mereka memainkan perannya dengan dialognya. Dialog itu yang biasanya disebut dengan percakapan.
Selanjutnya adalah pantomim. Pantomim ini adalah suatu pertunjukan yang hanya menampilkan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerakan tubuh. Dialog yang digunakan hanya sedikit atau sangat sedikit. Itu yang disebut dengan pantomim. Nah, ini Bu Vidya telah menyiapkan beberapa contoh pantomim. Jika bermain peran, kalian tentu sering melihat atau sering menjumpai di televisi. Namun berbeda dengan pantomim, Bu Vidya akan menjelaskan beberapa contoh pantomim. Jadi pantomim itu hanya mengekspresikan mimik wajah saja atau gerak tubuh saja tanpa harus berbicara sebuah dialog. Di sini ada contoh pantomim ekspresi wajah marah, ekspresi wajah sedih, dan ekspresi wajah bahagia. Jika kalian kurang jelas dengan pantomim, kalian bisa melihat contoh pantomim di YouTube. Nah, setelah kita belajar tentang dongeng, sekarang kita belajar tentang cara merawat tumbuhan. Apakah kalian memiliki tumbuhan yang kalian rawat di rumah? Nah, berikut adalah contoh lagu teman kalian yang merawat tanaman tomat di rumahnya. Dengarkan baik-baik ya. Ada yang muda, ada yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buat tomat berguna. Apa kalian telah mendengar lagu tomat berikut? Setelah itu, dari lagu tomat tadi, kalian dapat mengetahui bahwa tomat dan tumbuhan lain memiliki banyak manfaat yang akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu, bentuk terima kasih kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara merawatnya dengan baik dan benar. Kalian tentu memiliki tumbuhan yang kalian tanam di rumah, baik itu bunga, buah, dan lain-lain. Bagaimana cara kalian merawat tumbuhan setiap harinya? Tuliskan cerita pendek bagaimana kalian merawat tumbuhan pada buku catatan. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa wawancara dengan orang tua kalian. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Di dalam wawancara, orang yang melakukan wawancara atau yang bertanya disebut pewawancara. Jadi, jika kalian bertanya tentang cara merawat tumbuhan kepada orang tua kalian, kalian disebut dengan pewawancara. Dan orang yang ditanya disebut narasumber. Orang tua kalian dalam wawancara disebut dengan narasumber. Setelah kita merawat tumbuhan, selanjutnya kita adalah merawat hewan. Nah, di sini Bu Vidya memiliki hewan peliharaan kelinci. Apakah kalian juga memiliki hewan peliharaan? Apa hewan peliharaan kalian? Dan bagaimana kalian merawat dan menjaga hewan peliharaan kalian? Di sini Bu Vidya akan mencontohkan satu cerita pendek bagaimana Bu Vidya merawat kelinci. Dengarkan baik-baik ya. Di sini Bu Vidya menulis cerita dalam bentuk paragraf. Bu Vidya hanya menuliskan satu paragraf, jadinya hanya ada satu kata atau satu kalimat yang menjorok ke dalam dibandingkan dengan teman-temannya. Dengarkan ya. Aku memiliki seekor kelinci, ku beri nama Putih. Aku membeli dan mulai merawatnya ketika kelinciku berusia 2 bulan. Aku menyiapkan kandang kelinci yang terbuat dari kayu, dan ku beri alas jerami. Kadang yang aku buat ukurannya menyesuaikan kelinci, jadi tidak terlalu sempit. Aku selalu rajin membersihkan kandang kelinci. Sebelum dan sesudah membersihkan kandang kelinci, aku selalu mencuci tangan dengan sabun. Aku selalu rajin memandikan kelinci saat badannya kotor, biasanya 1 minggu dalam 1 kali dalam seminggu. Aku selalu memberinya makanan dan mengganti air minumnya setiap hari. Aku tidak lupa mengobatinya saat sakit. Putih adalah hewan peliharaan kesayanganku, jadi aku harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, berikut adalah cerita Bu Vidya tentang bagaimana Bu Vidya merawat Putih, kelinci kesayangan Bu Vidya.
Nah, tugas kalian di sini adalah yang pertama adalah menuliskan unsur-unsur intrinsik dari salah satu cerita yang ada di buku tulis dengan rapi di buku catatan tema. Jadi, tugas kalian adalah mencari cerita atau dongeng yang ada di buku tema kalian dan kalian menuliskan unsur-unsur intrinsiknya. Kalian boleh menggunakan cerita yang lain seperti cerita semut dan merpati yang tadi, ataupun cerita yang lain yang ada di buku tema, ataupun cerita dayu, atau cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kalian bebas memilihkan cerita apa saja yang ada di buku tema dan kalian menuliskan unsur intrinsiknya. Tugas kalian yang kedua adalah menuliskan cerita pendek. Cara kalian merawat hewan atau tumbuhan yang kalian miliki. Beri foto kalian bersama hewan atau tumbuhan yang kalian ceritakan ya. Tempel foto di buku tulis, lalu tulis cerita kalian, cara merawatnya dengan rapi dalam bentuk satu paragraf. Bu Widya akan contohkan. Jika kalian menuliskan sebuah cerita dari tugas pertama, maka akan menjadi seperti ini. Jika di sini Bu Widya mencontohkannya dengan cerita pohon apel yang tulus, buku tema halaman 2, maka unsur intrinsiknya ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Di sini kalian bisa menggunakan cerita lain yang berbeda dengan Bu Widya. Selanjutnya tugas kedua, jangan lupa menuliskan cara kalian merawat hewan atau tumbuhan. Di sini jangan lupa diberi judul. Judul Bu Widya adalah Putih Kelinci Kesayanganku. Lalu di bawahnya ada foto kalian bersama hewan atau tanaman yang kalian rawat. Lalu terdapat satu paragraf cara merawat hewan atau tumbuhan yang kalian rawat. Nah, terima kasih. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Foto lalu kumpulkan tugas melalui GCR. Setelah kalian tulis, lalu minta bantuan orang tua kalian atau orang yang ada di sekitar kalian untuk memfotokannya, lalu dikirim ke GCR. Bu Widya tunggu ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Widya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.